Shalom sahabat-sahabat yang saya kasihi, kita jumpa kembali dalam program renungan Sabda Bapa Surgawi. Mari saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5, ayat kunci saya bacakan ayat 4. Dari 1 Yohanes pasal 5. Sebab apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya tertarik dari ayat kunci ini sehingga mengambil tema iman mengalahkan dunia. Ini persoalan yang luar biasa, menjadi sebuah pertanyaan. Karena cakupan daripada iman ini, semua bentuk persoalan yang ada di dunia ini mampu dikalahkan dengan iman. Kalau begitu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara iman, ada juga berkata iman, percaya, keyakinan, yakin, dan semuanya itu mengungkapkan adalah suatu kepercayaan atau keyakinan. Namun juga bahwa semua agama, semua kepercayaan, semua yang berhubungan kepada Tuhan selalu menekankan yakin, iman, beriman. Tapi apa itu iman? Tentu definisi iman yang lebih jelas kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan juga pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dari ayat ini mengungkapkan setiap ajaran yang berhubungan kepada Allah selalu penekanan adalah iman. Namun pertanyaannya, iman yang mana yang mampu mengalahkan dunia ini? Bukankah semua agama menekankan iman? Tapi kalau kita lihat dalam perenungan hari ini adalah iman yang mana yang mampu mengalahkan dunia? Jawabannya yang mau kita renungkan di dalam 1 Yohanes ini. Yang pertama 1 Yohanes pasal 5 ayat 5, iman yang mengalahkan dunia. Di dalam ayat 5 berkata, siapakah? Nah ini makin tegas. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya, ya. Jadi orang-orang yang percaya yang mengalahkan dunia, yang percaya ke siapa? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berarti iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang objeknya Yesus Kristus. Yang percaya kepada Yesus Kristus, itu langkah pertama. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang objeknya Yesus Kristus. Kalau begitu, saudara dan saya bisa mengalahkan persoalan-persoalan apapun yang ada di dunia ini. Kalau memang benar-benar objek imanmu adalah Yesus Kristus. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, iman yang mengalahkan dunia kita lihat di dalam ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudaraku, semakin menegaskan yang pertama tadi adalah iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang objeknya Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan orang yang percaya kepada Yesus
bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Yesus, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Maksudnya saudaraku, berarti iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang dihidupi dengan kasih. Bahwa kasih ini adalah sebuah pembuktian iman percaya kepada Yesus Kristus. Tentu kalau kita lihat di dalam perjanjian baru dirangkum hukum yang dari perjanjian lama menjadi 2 hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan bahkan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah menjadi sebuah pembuktian apakah kita beriman. Iman itu dilihat ketika dihidupi dengan kasih. Semakin banyak kita mengasihi, semakin dalam kasih kita kepada Allah, semakin banyak kasih kita dirasakan orang lain, semakin terlihat objek iman kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Galatia 5:6 berkata, sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Semakin engkau banyak mengasihi Tuhan Allah, semakin engkau dalam mengasihi Tuhan Allah, semakin engkau banyak mengasihi orang lain, semakin terlihat imanmu bekerja, membuat engkau menang atas dunia ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang objeknya Yesus Kristus. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang dihidupi dengan kasih. Kasih menjadi bukti bahwa engkau orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga saudaraku yang saya kasih di dalam ayat 2 dan 3 berkata, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kata perintahnya itu tidak berat, artinya Tuhan memberi perintah. Tuhan tahu kekuatan manusia, berarti mampu sebenarnya kita melakukan apa kata Tuhan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang mau melakukan apa kata Tuhan. Digarisbawahi bahwa perintahnya itu tidak berat. Berarti manusia yang percaya itu mampu melakukan. Iman yang melakukan apa kata Tuhan, sehingga kita bisa mengalahkan dunia. Dalam 2 ayat ini terdapat ada 3 kalimat disebut melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua menuruti perintah-perintahnya. Menurut dituntut ketaatan, melakukan dituntut tindakan, dan perintahnya itu tidak berat. Berarti siapapun, setiap orang yang beriman sesungguhnya mampu melakukan perintah-perintah Allah. Persoalannya adalah apakah kita mau. Untuk itu iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang mau melakukan apa kata Tuhan. Kesimpulannya pagi hari ini, iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman yang objeknya Yesus Kristus. Pastikan bahwa engkau sudah benar-benar percaya kepada Yesus. Dan kedua, hidupilah imanmu itu dengan mengasihi Tuhan Allah mulai di dalam dan mengasihi sesamamu manusia. Dan yang ketiga, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang mau melakukan apa kata Tuhan. Lakukan apa kata Tuhan. Engkau mampu melakukannya asal kau mau. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya lewat perenungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami memulai aktivitas seharian kami. Kami percaya
ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk kami melakukan, mengalahkan persoalan yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, hamba mau berdoa untuk semua yang mendengar firman, diberkati oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat saudara sahabat-sahabat sekiranya saudara di dalam melakukan aktivitas diberkati Tuhan. Puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di program Sabas di hari yang akan datang. Amin.